Banyak yang bertanya, apa sih konkretnya manfaat presidensi G20 buat Indonesia? Ke depan berikutnya apa? Nah itu pertanyaannya Bu Retno. Mungkin Ibu bisa sampaikan pada kami supaya jadi pencerahan kepada semua orang. Jangan-jangan orang hanya lihat bahwa presidensi G20 setahun itu hanya KTT G20 yang ada 2 hari, ada makan malam di GWK, ada kepala-kepala negara yang memakai batik atau kain endek di Bali. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi komitmen politiknya ada di deklarasi. Jadi kita itu memang sudah dari awal janji presiden itu 2. 1, beliau berjanji bahwa beliau akan menyuarakan atau membawa suara negara berkembang di dalam G20. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa G20 harus dapat menghasilkan kerjasama yang sifatnya konkret. Jadi kalau komitmen nggak mudah amat sih, susah. Tapi komitmen is komitmen, political commitment is political commitment, tetapi bagaimana political commitment ini kemudian ditransform di dalam deliverables, concrete deliverables. Nah ini janjinya presiden. Oleh karena itu, kalau kita lihat janji itu dipenuhi semua oleh presiden. Suara negara berkembang, kalau kita lihat 52 paragraf di dalam deklarasi, banyak sekali paragraf yang mencerminkan kepentingan negara berkembang. Bahkan ada satu paragraf khusus yang mencerminkan kepentingan negara small island state. Negara-negara kepulauan kecil. Makanya kita undang perwakilan dari negara kepulauan kecil di dalam KTT G20. Itu dari sisi kepentingan negara berkembang. Dari sisi kerjasama konkret untuk pertama kalinya, jadi ini deklarasi ya, deklarasi ada aneksnya. Aneksnya itu salah satunya isinya adalah daftar kerjasama konkret yang dilakukan oleh negara berkembang, negara G20. Jumlahnya ada 361 proyek kerjasama konkret antara negara G20 dan negara lainnya untuk dunia, macam-macam. Misalnya di situ ada pandemic fund, jadi fund yang dibentuk untuk persiapan menghadapi pandemi yang akan datang. Sampai titik KTT itu sudah terkumpul 1,5 billion US dollar dan itu pasti akan tambah lagi. Terus kemudian ada energi, di bidang energi di situ ada Bali Compact, itu adalah di sana dibahas mengenai masalah teknologi, transfer teknologi dan investasinya. Itu ada juga. Nah, ini adalah G20 untuk dunia. Nah, yang lebih konkret lagi adalah untuk Indonesia. Jadi kita berusaha untuk mensinergikan kerjasama ekonomi kita dengan negara G20 sesuai dengan tema presidensi. Nah, untuk bilateralnya ada 140 proyek. Nilainya 71,49 miliar US dollar. Dari 140 kita petani lagi. 80 udah mulai jalan di 2022. Jadi ini kan mulai kita persiapkan setahun yang lalu ya. Jadi udah ada yang berjalan itu 80 proyek. Yang 60 itu ada yang mulai, ada yang baru mulai dan sebagainya. Nah, ini yang harus lebih dikejar karena yang 60 ini nilainya itu sekitar 23,11 miliar. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tidak hanya komitmen politik, tetapi untuk pertama kalinya kita bisa mentransform political commitment ini di dalam kerjasama konkret yang harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Bagaimana kemudian modal yang sudah kita miliki tadi mengantarkan sampai ke ada leaders declaration, ada komitmen dan bahkan sudah ada konkret langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan untuk kemudian benar-benar bisa terwujud. Terlepas dari dinamika saat ini di geopolitik dunia, Bu Retno, banyak yang menggambarkan bagaimana dunia mungkin semakin sulit dari sisi ekonomi maupun secara politik. Kuatkah kita atau mampukah Indonesia tetap mempertahankan posisi atau bahkan mungkin mencapai posisi yang lebih baik? Insya Allah, insya Allah. Jadi saya kira dua hal yang kita ambil dari semua semua event kegiatan G20. Satu adalah trust, kepercayaan.
Yang kedua adalah leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan dalam hal ini adalah kepemimpinan yang mau mendengarkan, mau menjembatani, bukan kepemimpinan yang bukan itu. Nah, kita ingin trust dan kepemimpinan ini terus kita kapitalisasi untuk kontribusi kita sebagai mantan presiden untuk G20, dan G20 kan selalu untuk dunia, plus kita kapitalisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri. Dan kita juga sudah bicara dengan India, bahkan kita dengan Brasil kita sudah bicara. Jadi next presidensi adalah India, after India adalah Brazil, yang dua-duanya juga dalam kategori emerging economies. Jadi kita sudah bicara dengan mereka, tolong ya nanti pada saat your presidency, kepentingan negara berkembang, kerjasama konkret dapat di follow up. Dan beliau ini sudah setuju dengan pendekatan ini. Jadi memang di dalam presidensi G20 itu selalu ada change, of course, warna masing-masing presidensi, tapi ada continuity. Dan kita sudah bicara mengenai continuity dari presidensi Indonesia ke India. Terakhir Bu Retno, kami hanya ingin mendengar Bu Retno sudah mampu mengidentifikasi tantangan ke depan politik luar negeri kita, tapi juga senang kalau Bu Retno bisa menyampaikan bahwa ya kami sudah menyiapkan mitigasi, langkah antisipasi dan berbagai skenario untuk bisa menghadapi ini. Jadi pertanyaannya, ke depan apa tantangan Indonesia dari kacamata Ibu yang saat ini perlu kita hadapi, dan sudahkah disiapkan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan itu? Saya bicara tantangan Indonesia tetapi dalam konteks globalnya juga. Semua sekarang bicara mengenai apakah 2023 akan menjadi dunia ini akan situasinya lebih baik atau mungkin lebih buruk. Kalau tidak ada sebuah perubahan yang drastis, misalnya perang berhenti, maka yang kita bayangkan adalah 2023 situasi dunia tantangannya akan lebih besar. Bahkan misalnya kayak IMF, World Bank sudah mulai bicara kemungkinan resesi. Itu konteks globalnya. Sekarang konteks Indonesianya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, tahun ini terutama kuartal kedua ketiga, alhamdulillah di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi kita di posisi yang lebih baik daripada dunia. Sebabnya banyak sekali. Nah, tapi kan kita hidup tidak dalam satu isolated village, hidup sendiri yang tidak terkoneksi dengan yang lainnya. Ini dunia ini kan sebuah desa yang besar sekali, yang masing-masing saling terkoneksi. Yang berarti kalau dunianya gonjang-ganjing, sampai level tertentu memang berbeda-beda. Ada yang pengaruhnya gede sekali. Kalau negara-negara yang sangat menggantungkan pada ekspor, pasti akan sangat terdampak. Rantai pasok terganggu ya? Ya, ada negara yang komponen ekspornya lebih kecil daripada komponen konsumsi domestiknya. Itu dalam kondisi seperti ini akan lebih terselamatkan. Tetapi yang pasti bahwa dampak dunia terhadap Indonesia pasti ada. Oleh karena itu, message Presiden jelas. Kalau kita ingin bicara generasi muda, kita ingin bicara generasi mendatang, tanggung jawab kita terhadap generasi sekarang, tanggung jawab kita untuk ekonomi dunia, maka satu hal yang harus dilakukan, stop the war. Itu pesan berulang-ulang. Stop the war. Karena kalau kita tidak hentikan perang, kita tidak mengelola, rivalitas itu ada, kompetisi itu ada, itu nggak bisa dihindari. Tetapi kelolalah rivalries, competition ini sehingga tidak menjadi konflik terbuka. Kalau konflik terbuka terjadi, ya jangan bicara mengenai tanggung jawab terhadap generasi sekarang dan depan, jangan bicara mengenai ekonomi, dan all of us will suffer. Jadi itulah, kalau tadi kembali ke pertanyaannya, we are doing good, tetapi sekali lagi, karena dunia ini serba terkoneksi, kalau inti
masalah tidak diselesaikan oleh kita semua dalam konteks dunia, maka kita juga khawatir dan harus siap-siap bahwa kita juga akan terdampak. Tapi saya kira insya Allah kita akan mencoba terus membentengi supaya kita tidak jatuh, tidak turun sekali. Memang salah satu PR-nya antara lain misalnya kayak masalah pupuk. Masalah pupuk ini memang harus kita selesaikan terkait dengan perang di Ukraina, ekspor Rusia, pupuk Rusia terganggu dan sebagainya. Itu kita ikut terus membantu agar pupuk kebutuhan dunia akan pupuk dapat dipenuhi karena ini dampaknya macam-macam. Ini persoalannya ke pangan ya Bu, ketahanan pangan. Dan tapi senang mendengar Indonesia berperan besar untuk menghadapi dan sudah teridentifikasi apa tantangan ke depan dan apa dari cerita Ibu tadi dari kita ngobrol malam ini, optimis sekali kita juga bisa berperan ya Bu, selain untuk Indonesia tapi juga untuk negara-negara di dunia. Terima kasih Bu Retno sudah menerima saya dan tim di Gedung Pancasila di sela-sela kesibukan. Berikutnya masih ada agenda-agenda lain, tapi kami doakan sehat selalu. Semoga bisa berkunjung ke studio BTV. Ya, insya Allah. Suatu saat yang kami undang lagi. Terima kasih sekali lagi. Demikian, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber lain di episode-episode berikutnya. Saya Christian Grich, sampai jumpa.